Finally, I'm back guys. Jadi selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, sebelum saya memulai video pada kali ini, saya pengen minta maaf banget kepada teman-teman semuanya karena belakangan ini saya jarang posting karena saya sedang persiapan untuk merantau kemarin. Jadi ada sedihnya, ada galaunya, ada merasa tertantang juga. Jadi saya perlu penyesuaian diri juga di sini. Dan kali ini saya siap kembali untuk sharing bersama dengan teman-teman semuanya. Di video kali ini saya buat khusus untuk teman-teman yang lagi berjuang dalam dunia karir maupun dunia bisnisnya teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat dan bangkit lagi dari kegagalan yang teman-teman hadapi. Karena pada video ini saya pengen menceritakan semua kegagalan saya, semua naik turun saya dalam perjalanan bisnis dari usia saya 15 tahun sampai sekarang usia saya 22 tahun. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk tetap semangat, untuk tetap bangkit dari kegagalan dan melanjutkan usahanya kita. Jadi saya memulai bisnis MLM di usia saya 15 tahun, tepat 2013. Itu saya lagi barusan naik SMA 1. Saya diajak bergabung dengan teman saya di sebuah perusahaan MLM. Nah, padahal uang itu sebenarnya saya mau beli baju karate, teman-teman. Tapi karena tiba-tiba teman saya ajak untuk join ke perusahaan tersebut, katanya bisa dapat rumah mewah, mobil mewah, pesawat jet pribadi, kapal persiar. Saya yakin teman-teman pasti tahu perusahaan apa itu. Dan saya join, singkat cerita saya join dan saya belajar banyak sekali. Saya kenal seminar dari bisnis MLM itu. Saya kenal membaca buku-buku motivasi, buku-buku bisnis dari MLM itu juga. Dan di perusahaan itu saya baru melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya ada orang yang sukses besar dari nol, benar-benar keluarga yang latar belakangnya walaupun kurang baik, tapi orang tersebut bisa sukses juga. Dari sana saya belajar rupanya ada orang yang dari buruk banget kehidupannya tapi bisa sukses juga. Dari sana saya mengetahui bahwasanya kita semua bisa sukses, kita semua memiliki potensi untuk berhasil dalam hidup kita. Saat awal memulai, tentunya karena bisnis MLM itu ngajakin orang, pastinya gue ngajakin teman-teman dong. Dan responnya adalah banyak sekali orang yang menjauhi saya, banyak sekali orang yang takut ketemu dengan saya karena takut diajakin teman-teman. Jadi di sana gue mulai diomongin dari belakang, dijelek-jelekin, pokoknya direndahin lah karena ngajak-ngajakin orang. Tapi saya bersyukur bisa bergabung di bisnis MLM tersebut karena di sanalah mental saya dimulai dibentuk dalam dunia bisnis. Saya jalanin bisnis tersebut selama 1,5 tahun kurang lebih, dan income terbesar saya pada saat itu 500.000 teman-teman. Jadi di usia saya SMA 1 saya menghasilkan 500.000, yang paling gede itu dari bisnis MLM tersebut. Memang penghasilan tersebut nggak besar, tapi yang paling penting adalah saya mendapatkan pengembangan diri yang baik. Saya kenal baca buku, saya kenal ikut seminar, saya kenal dengan ada orang yang sukses dari nol banget sampai benar-benar sukses dalam hidupnya. Singkat cerita, memasuki tahun 2015, saya sudah bergabung dengan MLMK saya yang ketiga pada saat itu. Nah, di bisnis MLM yang ketiga ini saya lumayan berhasil karena saya sudah belajar banyak di MLM sebelumnya. Jadi saya terapkan lagi di MLM yang kali ini dan puji Tuhan berhasil. Dan pada saat itu saya di SMA 2 saya berhasil membangun ratusan tim member di bawah saya, seratusan. Dan ya penghasilan saya pada saat itu lumayan. Yang paling gede saya pernah dapat itu di angka 2,2 juta. Saya bangga banget sih pada saat itu, saya senang banget. Dan memasuki bulan ke-6 terjadi kendala di perusahaan tersebut. Jadi member kita yang masuk itu polisnya lambat keluar. Jadi otomatis kita semua berhenti sekaligus. Jadi income saya juga stop pada saat itu juga. Nah, di MLM ini saya belajar banget pentingnya untuk memilih perusahaan yang berkompeten, teman-teman. Nah, ini saya tunjukin bonus saya pada saat itu. Saya joinnya juga pakai nama nenek saya karena pada saat itu saya belum punya KTP.
Jadi walaupun gagal di tengah jalan, tapi saya ambil pelajaran dari MLM tersebut. Lanjutnya di tahun 2016 ketika saya SMA 3, saya join ke perusahaan MLM yang kelima. Di perusahaan tersebut lebih banyak lagi training-training yang diberikan, audiobook yang diberikan untuk kita dengar setiap hari, dan saya belajar banyak banget di situ sampai saya tamat sekolah. Saya juga masih tetap menjalani MLM tersebut sambil saya kuliah dan saya memasuki dunia kerja pada saat itu. Saya memasuki dunia forex. Nah, gaji pertama saya di dunia forex itu 700.000 teman-teman. Jadi saya jalanin juga walaupun gajinya bisa dibilang minus ya dengan pengeluaran saya, karena ongkosnya aja saya naik kereta api dari Binjai ke Medan setiap hari itu udah 10.000 per hari teman-teman. Jadi otomatis itu udah minus, belum makan siangnya lagi, ongkos ke kuliahnya. Jadi saya bener-bener di sana cuman untuk belajar teman-teman. Kenapa saya bertahan di dunia forex itu padahal gajinya cuma 700.000? Karena saya tiap bulan itu lihat kakak kandung saya terima uang itu puluhan juta teman-teman. Jadi saya melihat potensi yang luar biasa di sana, sehingga saya walaupun income-nya pas-pasan bisa dibilang minus, jadi saya tetap stay di sana karena setiap bulan saya fotoin orang teman-teman. Saya fotoin orang yang income-nya puluhan juta sampai hampir mendekati 100 juta. Jadi di sana saya bertahan, saya kerja keras terus, saya belajar terus dari senior-senior di kantor. Dan bersyukur sekali saya juga di tahun kedua berhasil mendapatkan penghasilan yang cukup besar pada usia 19 tahun. Dan saya juga diberikan kenaikan jabatan sebagai manajer termuda di perusahaan tersebut. Namun pada saat itu saya kembali melakukan kesalahan lagi teman-teman. Jadi sebagai anak muda 19 tahun yang mendapatkan belasan juta per bulan, pada saat itu saya merasa luar biasa banget, saya merasa kagum banget dengan diri saya, dan saya memutuskan untuk jadi freelance pada saat itu. Saya berhenti kerja di kantor, saya cuman datang sesekali. Jadi lebih banyak tuh males-malesan. Saya tiap hari itu harus nongkrong di Starbucks. Itu saya ngabisin duit nggak jelas, nggak penting sama sekali. Cuman untuk memenuhi ego saya. Jadi saya jalan-jalan ke sana kemari, ke Penang, ke Surabaya, ke Jakarta. Saya beruntung banget duitnya saya pakai juga untuk ikut satu workshop. Dan di workshop itu membuka wawasan saya lebih luas lagi mengenai kehidupan ini. Dan selang beberapa bulan saya mendapatkan income belasan juta itu setiap bulan. Tiba-tiba di bulan ke-8, saya masih ingat di tahun 2018, income saya langsung jeblok ke nol teman-teman. Karena apa? Karena saya cepat puas dengan apa yang saya capai. Dan itu benar-benar gue merasa putus asa banget, frustrasi banget. Apa yang gue bangun capek-capek, pada akhirnya gue hancurin sendiri. Saya hancurin sendiri. Jadi itu benar-benar kesalahan yang mudah-mudahan teman-teman jangan ikut deh. Jadi jangan cepat puas ketika teman-teman dapat satu goals, langsung buat lagi goals selanjutnya. Jangan malah cepat puas, santai, nyaman, dan nggak ngapa-ngapain. Otomatis itu akan turun lagi teman-teman, akan hancur lagi. Ibaratnya sebuah bangunan yang baru mulai kokoh di bawahnya, tapi udah ditelantarkan. Ya kena hujan, kena badai, ya bakalan hancur lagi. Jadi ketika kita mendapatkan satu goals kita, pastikan kita menyusun goals selanjutnya supaya kita bisa terus termotivasi untuk mengejar goals tersebut. Jangan seperti saya yang dulu, saya cepat puas, saya berhenti, dan saya jalan-jalan ke sana kemari, nongkrong-nongkrong gak jelas, habisin duit, dan ya kembali lagi saya harus memulai dari nol. Dan saya cuman bisa mengambil pelajaran dari kejadian tersebut, dan saya bersyukur ya masih hidup ya teman-teman. Karena kalau dipikir-pikir pada saat itu saya bisa 3 hari itu nggak keluar dari kamar gara-gara stres banget ya. Untung saya nggak bunuh diri sih, tapi saya bersyukur banget saya bisa bangkit, saya bisa belajar dari kejadian tersebut. Nah setelah income gue jatuh ke nol, itu gue melakukan segala cara supaya minimal saya bisa bertahan hidup dulu. Jadi saya mulai lagi aktif di online shop. Jadi saya dulu ada online shop ya teman-teman. Saya jualan baju, tas,
Pokoknya yang olahraga karena saya hobi olahraga basket pada zaman itu. Saya jualan teman-teman, padahal pada saat income saya belasan juta saya udah nggak lihat itu all shop, saya udah telantarkan. Jadi pada saat income jatuh ke nol lagi, mau nggak mau saya harus melakukan apapun untuk minimal saya bisa bertahan hidup untuk jajannya saya sendiri teman-teman. Nah itu kalau kita udah berhasil, jangan pernah gengsi teman-teman. Jangan pernah gengsi dengan itu kan sesuatu yang murahan, sesuatu yang nggak pantas gue lakukan sekarang, merasa sombong. Jadi pada saat itu saya benar-benar belajar mengenai merendahkan hati kita untuk melakukan apapun agar kita bisa bertahan hidup. Karena income saya sudah nol pada saat itu, saya mau nggak mau harus kembali lagi ke kantor. Saya kerja lagi di sana, saya bangun tim lagi pada saat itu, dan ya bersyukur sekali saya bisa membangun tim di sana. Saya setiap pagi bisa bawa briefing kepada teman-teman marketing yang ada di kantor. Kita bisa sama-sama belajar. Saya sharing di sana, kita juga bertukar pikiran pada setiap hari. Dan saya bersyukur banget ada satu tim yang berhasil saya bimbing sampai berhasil. Dan ini fotonya waktu hasilnya lumayan banget di usianya yang masih 18 tahun pada saat itu. Dan semoga sampai sekarang masih berprestasi ya di sana ya. Di tahun ketiga saya di dunia forex, saya diangkat lagi sebagai senior business manager. Dan pada saat itu saya dengan partner saya, yaitu kepala cabang saya pada saat itu, Ko Edi namanya, kita sama-sama mengkonsepkan sebuah perusahaan MLM yang bergerak di bidang forex. Jadi saya dan Ko Edi ini lama di MLM, kita satu perusahaan di MLM juga, dan kita sama-sama di dunia forex juga. Nah pada saat itu kita pengen menggabungkan antara dunia MLM dengan dunia forex menjadi satu. Nah namun setelah kita planning, kita planning selama 3 bulan, semua sistemnya sudah kita buat, kita udah mulai cari investor, kita udah mulai cari trader yang bakalan kerjasama dengan kita. Namun karena ada suatu kendala di perusahaan tersebut, kita jadinya cancel untuk buat project tersebut. Padahal kita sudah menelantarkan pekerjaan kita karena pengen mematangkan plan kita untuk membuat MLM tersebut. Namun ya mungkin memang belum jodoh juga, jadi kita gagal. Dan pada saat itu saya berpikir saya sudah 3 tahun di dunia forex, saya sudah naik jabatan, saya sudah dapat income gede, dan gue merasa masih muda banget. Jadi mungkin saya masih harus explore lagi ke hal lain yang bisa membuat saya lebih berkembang lagi. Jadi pada saat project tersebut gagal, saya memutuskan untuk berhenti dari dunia forex dan saya masuk ke dunia IO. Pada saat itu saya memasuki dunia IO itu di bulan Oktober tahun 2019. Nah, kita sempat mengadakan 2 event spektakuler di bulan Januari dan di bulan Februari tahun 2020. Kemudian kita ada event di bulan Maret 2020. Namun karena COVID sudah masuk di Indonesia pada saat itu, mau nggak mau acara tersebut harus ditunda. Nah, setelah ditunda otomatis bingung dong ya, di rumah nggak ngapa-ngapain, income juga stop. Nah, pada saat itu saya merenung aja teman-teman, apa sih yang terjadi, apa sih yang dunia berusaha memberitahu saya. Jadi pada saat itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, bingung juga, income saya stop. Dan tiba-tiba di bulan 4 teman saya mengajak saya untuk jualan masker teman-teman. Jadi mau nggak mau ya ditawarin apapun selama masih halal, gue lakuin. Dan bener-bener saya jual masker itu dan bersyukur bisa laku juga ya. Nah, saya dapat uang dan uang itu bisa lah hidup untuk beberapa bulan ke depan. Namun pada saat itu saya juga sempat titip trading kepada orang lain karena tawarannya cukup bagus, jadi saya masuk. Namun ya gagal juga, jadi saya tarik kembali uangnya dengan sedikit loss. Nah pada saat itu ya saya lebih memilih untuk diam, membantu teman-teman lain yang ada project. Jadi saya bantu aja pada saat itu, dan ya sambil menjalani kehidupan lah ya.
Gue juga nggak tahu kapan akan ada peluang datang. Namun tiba-tiba di bulan 8 saya mendapat tawaran kerja dari teman baik saya, yaitu Ko Atien di Decor pada saat itu. Nah, saya bergabung di sana sebagai ya kepala toko lah ya. Saya tugas saya adalah handle tim di sana dan mengembangkan bisnis yang ada di sana. Namun bisa dibilang saya mengalami kendala, saya kesulitan untuk beradaptasi dengan orang-orang yang ada di sana. Jadi saya mundur setelah 2 bulan di sana, dan ada peluang lagi yang masuk, banyak tawaran kerja dari orang, banyak tawaran bisnis dari teman-teman di Medan, dan saya nggak bisa memilih pada saat itu. Tapi ada teman juga yang nawarin kerja sama bisnis di tempat lain teman-teman, yaitu di Tangerang. Nah, pada saat ini kita sedang rintis bisnis tersebut. Ya, mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar. Jadi mudah-mudahan dari cerita ini teman-teman bisa mengambil benang merah bahwa ketika kita gagal, akan selalu ada kesempatan yang datang di masa depan teman-teman. Selama kita masih mau belajar, selama kita masih mau berusaha, semuanya masih ada harapan. Oke? Jadi semoga semua kegagalan yang saya alamin, yang saya ceritakan kepada teman-teman, ini bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semuanya. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kepada teman-teman yang sedang memulai karir maupun bisnisnya. Oke, sampai